mau pemanasan dikit sebelum kita lanjut. Enzi gimana kabarnya? Baik saja. Baik. Enzi dari mana kemarin kakak lupa? Apa? Asalnya maksud kak. Dari Jawa Tengah. Oh iya Jawa Tengah. Kemudian Enzi suka matematika ya? Oh nggak salah. Iya. Oke mantap. Enzi, kakak udah konfirmasi ke mama ya Oh, terkait yang terakhir dipelajari Enzi itu adalah kemarin itu harusnya minggu depan gitu dipelajari. Tapi pembelajaran yang kemarin itu game tanya jawab itu kita akan lanjutkan minggu depan ya Enzi ya. Oke? yang mana? Yang game tanya jawab kemarin yang udah kakak berikan codingannya. Oh, Kan itu ya. siapa? Iya. Itu nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Oke? Hmm. Nah, sekarang Enzi habis ngapain? Habis balik pulang sekolah? Iya, pulang sekolah ada di mana dulu baru sampai rumah. Oh, baru banget ya. Oke, oke. Mungkin mau minum dulu silahkan nggak apa-apa. Enggak, udah. Kakak. Tadi Oh, pulang sana udah. udah. Ah, sama ini sih kakak mau bilang bagus ya Project NZ. Kakak udah lihat tuh semuanya keren-keren ya. Keren NZ ya. Terakhir yang ini mungkin ya. Ini sekarang kita mau melanjutkan ya soalnya. Yang wait a second. Mana NZ. Hit it game. Udah kan itu NZ? Mana? Ya, yang ini kakak share screen. Teori. Eh, oh, game hit Bukan. it. Ya, hit it. Udah kan itu? Nah, ini Udah. yang ini. Ah, yang ini nih. Ya. Ini nanti kita akan coba buat lagi. Ini kan belum tombol-tombolnya belum berfungsi sih ya. Ya. Jadi nggak bisa nih kalau kakak gerakin. Berfungsi. Coba deh. Ini kakak nggak bisa nih malah. WASD. SD. What is that? Tombolnya W ke depan, S ke Oh, belakang. A kiri, D kanan. A kiri. Oh iya, D kanan. A kiri. Loh, kok? Oke, oke. WA. Oh iya ini ya. Aku Hmm. nggak pakai tanda panah. Oh, I see, I see. Hmm. Berarti Enzi udah belajar ini dong. Apa? Melanjutkan yang kemarin aja berarti kita. Kalau kakak gamenya gini nih, kakak ngebuatnya gini. Kakak Gimana? tam kakak tam musuh sih malah ya. Yang supaya mempermudah aja kakak make ini. Mana dia? Nah ini dia nih. Kakak make ini tanda panah kalau kakak. Nah ini belum digerakin nih, mau jelasin sekarang niatnya. Cuman karena apa namanya? Aku NZ. lebih suka WASD lewat tanda panah. Oh, oke, I see, I see. Gitu NZ ya. Berarti Hmm. sekarang kita lanjut game tanya jawabnya. Ini soalnya kakak agak bingung juga nih. Gimana kira-kira NZ? Terserah kakak. Hah? Terserah kakak. Oke, berarti game tanya jawab aja ya. Karena hit game kan udah ya berarti NZ. Oke deh NZ. Berarti sekarang udah bener ya jadwalnya. Oke, berarti kakak ke game tanya jawab yang part 2 ya. Mana dia? Ini dia. Kemarin kita udah ini, sekarang kita belajar ini. List ya, Enzi. Oke. Kita coba belajar list. Oke.
Lihat screen Kak atau belum? Udah. Oh, udah Barusan kelihatan. masih kelihatan. Oke, bentar. Oke, kita melanjutkan yang kemarin, Enzi. Kita akan belajar sekarang list untuk menyempurnakan game yang kemarin sudah dipelajari. Ini udah kakak rekam kan? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita kembali terkait diskusi game tanya jawab yang kemarin ya. Jadi Hmm. Enzi sekarang mau melanjutkan supaya ya lebih canggih lah ya. Kita mempunyai ilmu lain namanya list gitu untuk mempercanggihnya. Nah, ini dia membuat game sendiri. Data di game tanya jawab itu ingat gimana pertanyaan atau jawaban acak dipilih. Kita harus mencari angka ya. Mulai dari membuat angka acaknya dari 1 sampai 3 itu tergantung banyaknya pertanyaannya ya. Kemudian ini ditanya, bisakah kamu menemukan satu? Kalau iya, pasang pertanyaannya. Kalau tidak, ya langsung dua dan seterusnya. Gitu ya. Ini secara teori. Nah, kemudian kita pakai eh fungsi ini ya. Kode ini semuanya hanya untuk 3 pertanyaan. Bagaimana kalau 100? Tentu saja kita akan sangat trouble. Akan sangat bermasalah kalau pakai if else. Kalau pertanyaannya lebih dari 10 aja udah sangat membosankan ya kalau if else terus. Sehingga kita memerlukan alat lain nantinya Enzia. So, struktur yang menyimpan kumpulan nilai sudah terkenal oleh programmer. Nah, kebutuhan untuk menyimpan data bersamaan terjadi sangat sering, maka struktur data sudah termasuk di library standar Python. Nah, sekarang kita lihat kembali ini ya, bentuk nanti struktur datanya itu ada pertanyaan 1, 2, 3. Kemudian dia menggunakan Nol. indeks ya. Ini bukan apa namanya? eh indeks ya namanya, bukan angka biasa gitu. Makanya mulainya dari 0. Oke, sekarang ini ya kumpulan data berstruktur yang digunakan di game komputer, aplikasi jendela, seluler, dan membuat website. Mari kita pelajari list ya. So, tujuannya hari ini mempelajari cara bekerja dengan list dan mengembangkan game yang kemarin. Dan kita coba nanti pelajari strukturnya tentu saja ya. Kemudian kita coba praktik ya. Dan gunakan pengetahuan ini untuk memperbaiki atau memodif game yang kemarin. Gitu Hmm. ya. Nah, sebelum ke situ masih ingat apa itu Pygame kemarin? NZ? Lupa. Pygame itu adalah library ya. Library yang cukup complicated ya, yang sangat kompleks gitu ya. Ya. Complicated. Sehingga ini bukan library standar gitu ya. Kemudian kemampuan Pygame mana saja yang sudah diberikan kemarin? Ya, ada kemarin kemampuannya itu banyak ya kemarin kita sudah Hmm. pertama menghubungkan ke Pygame-nya, kemudian ya ini bagaimana kita memasang latar belakang, kita udah itu kemudian membuat sprite-nya, scene latar belakangnya gitu. Nah, ini dia untuk mengatur berapa besar Windows pakai display.set mode, ini ukurannya. Kemudian ini untuk mengisi latar belakang, kemudian ini untuk memperbaharui konten jendela setiap iterasi loop-nya. Kemudian ini untuk mengatur timer gamenya. Dan ini untuk eh, apa namanya memasang, FPS. iya FPS itu apa MC? Frame per second. Gimana maknanya itu? Frame per second. Ya kayak di apa namanya? Apa? Belum dijelasin ya. Oke. Ya itu ibaratnya frame per second itu ada 40 pixel gitu ya Hmm. per detik. Sehingga semakin tinggi angkanya di sini semakin bagus Mulus. gitu. Iya, semakin mulus. Tapi yang perlu diingat, jangan berlebihan. Nanti apa namanya ruang di komputer kan ikut kena gitu. Jadi ya 40 udah cukup lah gitu. Gitu ya MC ya. Hmm. Oke, nah sekarang RGB masih ingat? Red, Warna merah, hijau, biru. mantap sekali. Nilai maksimumnya berapa? 255 Eh, ya.
Kalau minimumnya 0 ya. Jadi Hmm. setiap warna punya, ya itu diukurnya dalam pixel ya nanti 255. Nah, kemudian Enzi, ini dia loop gamenya kemarin kita sudah belajar juga, kita pakai while ya. Nah, ini kita memasangnya di sini ya. Kemarin kita udah panggil ini, kemudian loopnya juga kita sudah pasang ya kemarin. Kemudian bentuknya secara kode itu gimana? Sorry, ini kita pelajari dulu area-area yang ada di dalam itu. Untuk membuat segi empatnya kita pakai kelas dari Pygame. Ini untuk pada titik berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian untuk menggambar segi empat itu di jendela kita pakai .draw .rect. Kemudian ini isi dengan warna yang kita inginkan itu ya. Kemudian ini untuk mengatur font ya. Font ini default ukuran fontnya itu adalah 70. Kemudian ini untuk merender, istilahnya itu adalah ya menghaluskan lah ya, kayak frame tadi, tapi dia itu nggak bekerja secara per detik, tapi untuk keseluruhan gitu. Kemudian dot bleed ini untuk nanti menampilkan teks di titik tertentu. Gitu, Enzi ya. Oke? Ya, Nah, sekarang kita belajar list. Nah, list itu Enzi udah dapet ini belum? List. Belajar list belum? Udah kalau belum. Iya. udah kalau nggak salah ya. Hmm. Enggak, saya ingat Kak, karena Kakak enggak, ya jujur enggak terlalu memperhatikan Python Start ya, enggak terlalu memperhatikan kurikulumnya. Mirip-mirip. Pernah belajar list enggak? Belum. Belum, belum kayaknya. Belum. Oke. Sebuah list adalah tipe data Python ya. Jadi tipe data mungkin yang NZ tahu. Masih ingat tipe data itu apa aja NZ? Ada ini integer ya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu integer tuh? Ini bahasa matematika nih. Bahasa Indonesianya apa? Bilangan. Bulat. Iya, betul. Kemudian float atau bilangan Ganjil. desimal, ya. Desimal. Mantap. Kemudian ini tipe data lagi, string, ya. Itu apa string itu? Yang angka, sorry, yang huruf-huruf itu ya. Hmm. Atau yang ada tanda petiknya gitu. Angka kalau ada tanda petiknya tipenya string, bukan integer atau float ya. Nah, sekarang kita berbicara list yang merupakan juga salah satu tipe data, ya. Jadi list itu nanti kita coba membuatnya, kemudian mengelola isi dari list itu sendiri. Ya. Nah, sekarang list itu apa sebenarnya? Itu struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dengan berurutan. Jadi maksudnya kita dapat menyimpan banyak data di dalamnya. Kalau variabel kan mungkin ya hasil sama dengan 181 itu udah cukup Hmm. ya. Nah, kalau list ini ada banyak jenis data dan dengan berurutan gitu ya. Nah, sekarang yang di bawah ini tadi yang Enzi bilang 0 itu, ini namanya nomor indeks. Nomor indeks itu apa, Kak? Nomor indeks itu adalah untuk memperoleh nilai yang ada di atau elemen yang ada di dalam listnya. Ya, jadi misalnya ini nama listnya, kemudian ini semua nilai yang ada di dalam listnya, kemudian setiap nilai ini mulai indeksnya dari nomor 0 ya. Hmm. Dari kiri. Kalau dari kanan enzim mulainya min satu ya, min satu, min 2, min 3. Tapi nggak dipakai sih kalau dari kiri ya, kanan. Nah, sekarang saya ingin mencetak atau mengambil nilai ini. Caranya gimana? Pakai sebut nama listnya, oke? Hmm. Kemudian NZ pakai kurung siku dan di dalamnya ini nomor indeksnya. Oke? Nah, misalnya kalau kakak ingin mengambil 181 ya kakak bilang hasil kurung siku 0. Nah sekarang kalau kakak ingin mengambil yang ini, kakak bilangnya apa? Hasil kurung siku Hmm. Kalau oh, pesawat dua. 2. Ya gitu ya, mantap. Jadi itu kegunaan indeks. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama penyimpanan data dan mencetak secara penuh dan bagian data itu. Nanti kita coba membuat listnya, mendapatkan elemennya, kemudian mencetak list. Kemudian kita coba tambahkan data baru, gimana caranya? Ada metodenya. Kita bisa menghapus elemen juga, bisa juga mengosongkan seluruh list.
Kemudian mencari data apakah ada di dalam list. Kemudian memproses data untuk tujuan berbeda. Seperti mengurutkannya, mengiterasinya, dan menentukan panjangnya. Gitu ya. Nah sekarang gimana cara kita mendeklarasikan list kosong? NZ dapat melakukannya, ya tinggal tulis seperti ini ya. Jadi ini suatu ya fungsi lah gitu ya. Jadi ini fungsi ini nanti membuat list. Atau ini cara pertama kalau kakak lebih sering pakai tanda kurung siku kosong gitu NZ. Oke? NZ bersama kak? Apa? Halo? Halo? NZ Iya sama kak kedengeran. kan? Iya kedengeran. Oke, oke, sip. Kemudian dot append ini NZ untuk menambahkan elemen, ya. Jadi di sini elemen baru yang ingin NZ tambahkan apa terserah bebas ya. Kemudian ini nama apa namanya? Nama listnya. Kemudian untuk mencetak seluruh list pakai print aja. Gitu ya. Nah, ini contohnya partisipan list kosong kemudian nama. Saat saya tidak memasukkan nol di dalam nama, tolong tambahkan apapun yang saya masukkan ke dalam list ini ya. Participant.append nama. Kemudian suruh masukkan nama lagi supaya ini enggak infinity. Ya, kemudian kalau Hmm. sudah saya memasukkan nol nanti dicetak semua listnya di akhir. Gitu ya. Dan ya. Jadi Ya, list itu cara kerjanya seperti itu. Nah, ini kira-kira nanti listnya akan apa aja isinya nih? Kalau kakak masukkan Smith, Jones, Ray, dan nol. Apa yang akan menjadi isinya? Ya ini ya, Smith, Jones, John Ray. Ray. Iya, nolnya nggak ikut karena udah berhenti ya. Oke. Nah, kemudian kita dapat apa namanya? Mendeklarasikan suatu list itu dengan seperti ini juga ya. Mungkin ada elemennya di yang pertama juga boleh. Kemudian kita dapat mencari suatu elemen di dalam list menggunakan operator in NZ. Ya. Jadi ini, apakah kata ini ada di dalam list? Kalau dia ada nanti dia true dikeluarinya, kalau dia nggak ada false. Kemudian ini untuk mensortir atau mengurutkan elemen yang ada di dalam listnya. Begitu, Enzi ya. Oke. Nah, ini contohnya partisipan sama dengan moderator. Nama, while nama tidak sama dengan nol, kalau namanya di dalam partisipan, tolong print ini. Kalau enggak ada, Hmm. tolong tambahkan. Kemudian masukkan lagi nama. Kemudian disortir, kemudian dicetak. Oke, gitu dia, Enzi. Ya. Nah, sekarang kita dapat ya tentu saja mengkombinasikannya ya. List dengan for loop atau while loop seperti yang tadi ini contohnya. Dia bilang menghitung dan mencetak hasil rata-rata untuk turnamen. Menentukan hasil dari tim yang menang. Nah, rata-rata hasil 0, maksimum hasil 0. Kemudian untuk setiap angka di dalam hasil, rata-ratanya tambahin angka. Kemudian kalau maksimumnya lebih lebih kecil dari hasil, tolong maksimumnya sama dengan hasil. Kemudian rata-ratanya, setelah itu ya print hasil, koma hasil, rata-rata hasil, maksimum hasil. Ada Kak, pertanyaan itu dari sini? ada ini yang land hasil itu apa ya maksudnya? Ini panjang. Ini banyaknya list yang ada di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Gitu ya. Jadi ada tujuh. Ya kalau rata-rata Hmm. itu, NZ tahu rumus rata-rata itu berapa? Iya, Jumlah banyaknya data, itu jumlah ditam data di- jumlahnya dibagi dibagi. banyaknya. Nah ini cara menentukan banyaknya itu pakai len aja. Gitu ya. Mantap ya NZ. Hmm. Oke. Oke, kalau gitu ya ini contoh soalnya sih. Tulis program yang meminta input angka acak dari hasil turnamen yang menyimpan nilai mereka ke arsip sebagai list dan mencetak banyaknya tim yang telah menerima lebih dari 200. Buat aja hasil dengan list kosong banyak 200-nya, inisiasinya 0, nilai awalnya 0. Kemudian ini hasil itu nanti integer ya, nggak mungkin float. Kemudian saat saya tidak memasukkan nol di hasil, kalau hasilnya 200 lebih dari, sorry, banyak 200-nya tambah satu. Kemudian hasil tambahkan ke list. Gitu. Kemudian suruh masukkan lagi. Ya. Hmm. Kemudian nanti ya kalau ini berarti ini tambah satu. Jadinya dua sekarang ya. Satu, satu. Kemudian ini enggak masuk ke list. Ini udah masuk ke list yang tiga ini ya. Ini masuk ke list.
Kemudian ya berarti nanti dia akan mencetak dua doang. 2220, 2211, 198, 196. Gitu. Ada pertanyaan sih? Sudah, Nggak ada? nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang NZ ternyata dapat menggunakan suatu metode canggih untuk nggak perlu satu-satu gitu menulis listnya nanti. Misalnya ingin membuat listnya satu, dua, tiga. Nah, nggak perlu. Kita ternyata dapat menggunakan metode yang satu ini nih. Dot split namanya. Yang ini di dalam kurung ini adalah parameter Anda memisahkannya, mensplitnya berdasarkan apa gitu. Nah, contohnya di sini, NZ nanti mempunyai variabel hasil yang nanti tulisannya seperti ini. 2020, 220, 211, dan seterusnya. Kemudian saat di split, make spasi, maka dia saat di print hasilnya dia akan menjadi list secara otomatis. Gitu. Ya, kita nggak perlu repot lah. Hasil split, print Iya. hasil. Ha- hasil dot split. Jadi Hmm. ya ini kan hasilnya awalnya bukan list ya tapi string gitu ya. Nah sekarang saat kita menggunakan hasil dot split dia akan memecahnya berdasarkan spasi ini. Ini kan spasi ini. Berarti ini satu, elemen dua, elemen tiga, elemen empat. Dia ditaruhnya kemudian di dalam list gitu. Nggak perlu repot dia membuat list gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, ini contoh soal yang lainnya. Kita dapat menggunakan fungsi input, kemudian split dia make spasi. Jadi NZ langsung aja masukkan banyak angka gitu ya. Jangan lupa pakai spasi. Kemudian nanti dia langsung kayak ini kan angka yang kita masukkan di sini ya. Yang ini nih. Hmm. Kemudian dia dijadiin list di sini. Hasil dot split gitu berdasarkan spasi. Kemudian banyak 200 gitu. Gitu NZ. Ya, udah gitu doang ya. Sepertinya itu saja. Dan yang terakhir ini, bahwa string itu dan list hampir banyak kemiripan. String itu kalau kita plus menggunakan operator plus, dia akan menggabungkan stringnya. Kalau list menggabungkan listnya. Kemudian kalau pakai operator multiplication atau perkalian, dia akan mengulangi stringnya sebanyak n kali atau 3 kali di sini. Iya. List juga demikian. Kemudian len sama menghitung banyaknya atau panjangnya karakter di string, banyaknya elemen di list. Kemudian nilai i untuk mendapatkan elemen, ini indeks ya, metode indeks. Kemudian di sini untuk mendapatkan elemen dalam listnya, ini dalam stringnya. Kemudian dot find ini hanya di string, di list nggak ada Hmm. ya. Tapi di in, di keduanya ada. Operator in, kita mengecek suatu karakter atau elemen ada nggak di dalam string atau di dalam suatu list. Gitu. Ya. Nah, ini dia kemudian setelah menambahkan kita dapat menghapus elemen di dalam list menggunakan metode .remove ya. Jadi ini mana yang ingin di remove nilainya. Gitu deh. Oke? Ya sampai sini sih ya. Jadi sekarang masuk ke platform dan lewati bagian praktis dan latihan gunakan. Oke. Sekarang kakak contohkan atau Enzi langsung mau gas sendiri. Hmm. Contohkan dulu deh ya. Ya udahlah. If I got locked away and we lost it all today. Pelajaran 2 NZ. Nah ini dia latihan list. Ayo NZ. Ini kita teori nanti jawabnya ini aja lah ya. Kakak langsung ke codingannya mungkin ya. Oke ini selesaikan program. Atau jangan inilah yang lebih. Nah ini mungkin yang lebih. Apa namanya? Program membantu pengelola untuk mengambil keinginan pemain untuk subjek turnamen meminta mereka untuk memasukkan game yang diinginkan. Jika pemain telah memasukkan permintaan, cetak permintaan ditemukan. Jika belum dimasukkan, oke. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya adalah seperti ini ya. Jadi, if langsung aja searching If search searching in.
games, gitu ya, games ya. Games. Print apa? Permintaan ditemukan. Ditemukan ya. Oh, nggak ada tandanya. Kemudian kalau nggak ada berarti tambahkan ya. Berarti games dot append searching. Nah, gini doang sih ya. Ini doang di sini. Ya, coba misalnya CS:GO permintaan ditemukan. Nggak ada. Oh, kenapa belum benar tapi ini Enzi? Permintaan titik dua. Searching dot lower. If searching. Oh, sorry. Kak lupa ini ya. For, maybe ya. Hah? Elemen. Kita coba pakai for ya. For elemen. Oh iya ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dia nanti pakai for. CSGO. Atau CS maybe. Kenapa belum benar nih Enzi? Permintaan ditemukan. Else-nya. Oh, jika permintaan belum dimasukkan, cetak permintaan tidak ditemukan. Oh, bukan ditambahkan ya. Sorry. Sorry. Permintaan permintaan tidak Hmm? Ditemukan, ditemukan. bukan ditambahkan. Kagak gali. Oke, permintaan tidak ditemukan. CSGO. Nah, mantap Enzi. Gitu-gitu ya. Nah, sekarang yang ini gimana Enzi? Atau mau Enzi yang ngerjain kita bareng? Hmm. Teman buat Kakak akan guide ya, kakak akan ini arahkan sampai berhasil. Tulis program meminta input dari permainan papan sampai nol dimasukkan. Pakai while ya ini pakai while. Jadi gamesnya hmm. itu ini sesuatu hal yang kosong. Kemudian gamenya ini pakai input nanti. Ya, masukkan game nol sampai berhenti memasukkan. Titik dua. Kemudian while game tidak sama dengan nol. Sorry, karena kita nggak ini, jadi pakai string, nggak jenisnya ini. Dia bilang bahwa jika game tersebut sudah ada di dalam daftar, maka ya berarti if dicek ya, game in games, oh, games, maka bilang game sudah direkam, print game sudah direkam. Di nggak ada titik. Kemudian else. Apa else-nya? Eh, Games dot append game ya. game. Tambahkan. Kemudian apa lagi sih? Yang kita perlukan apa lagi? Masukkan lagi ya gamenya sama dengan input. Input Iya. Masukkan game. game. Nol sampai berhenti. Berhenti memasukkan. Titik dua. Terakhir apa? Kita cetak ya. Print Games. daftar Ya, ini nih terakhir disuruh cetak daftar daftar permainannya. permainan. Oh iya, daftar Permainan. permainan. Enzi suka robotik ya? Bener? Enggak. Seriously? Ya, Serius Enzi? ya nggak Misalnya suka. apa? Robotik aja deh. Kemudian ML. Kemudian apa? FF. Apa? Kemudian apa? Enzi? Hmm, hmm, hmm. Gartik tahu?
Kakak suka Gartic sih. Gartic. Oh, Gartic Fun. Iya, Gartic itu ya. iya. Kemudian apa lagi sih? Python kita suka ngoding. Anggap aja sebagai game. Iya. Miss game. Apa lagi sih? Block game. Block game. Ini ya tulisannya. Hmm, Kemudian udah itu aja lah. Nol. itu aja. Kita coba Miss. Oke. Zero. Oke. Daftar permainan titik dua. Kenapa belum ini? Game sudah direkam. Oh, sorry, diurutkan ya katanya. Games. Diurut Ini nih. Jika belum ada game ditambahkan list diurutkan secara alfabetis. Jadi games dot pakai apa? Mengurutkan sih. Sort ya. Itu. Kita coba ulang. Misalnya A S C D E F. Hmm. A L. lagi. O. Tara. Loh, kok gamesnya tuh games dot sort. Kok nggak bisa nih? Bentar. Apa yang salah nih? Kok none? Game sama dengan masa langsung begini? A, B, C, zero. Kalau C, B, A, zero. Nah, udah nih. Kok belum benar? Loh, kok belum benar, NG? Jika belum ada, game ditambahkan ke list. Udah, kemudian mungkin dia nyuruhnya di sini kali ya. Di dalam ini mungkin ya. Kak nggak tahu juga nih. Hmm. Misalnya D, E, F, G, zero. Udah urut. Misalnya jangan masukin yang urut. Zero. Nah, udah nih. Tapi kok nggak bener? Ada apa nih, Enzi? Alias. Oh, I think so. Game sama dengan tambahin ini supaya nggak ini ya. Supaya nggak ini katanya. G S A D E S. Oh, oke. Kenapa belum bisa tapi? Nah, udah. Gitu Enzi ya. Hmm. Oke. Oke, sekarang tinggal Enzi yang share screen. Ayo kerjain. Kita bareng-bareng ya. Aduh, sebentar. Enzi udah makan? Sudah. Oke. Enzi suka makanan apa? Juga makanan. Hmm, Kalau kakak sih sambal buatan ibu kakak ya. Hmm. Kalau Enzi, Sambal. seriously? Iya. Oh, kakak pikir Enzi tipenya yang asin-asin gitu. Enggak suka. Oh, I see. Terlalu. Semua barang di dalam list. Nomor mulai dari satu enggak. Semua barang di list mulai dari Salah, nol benar. betul, List yang bisa mengandung elemen aljaris data berbeda sebagai contoh angka dan juga string. betul. Ah, Iya, satu list udah, bisa mengandung elemen dan yang sebagai contoh enggak. List adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. betul. Iya. Ya, Jika terdapat 10 barang di list, nomor barang terakhir 9. Iya. Eh, betul. oh iya. Mulainya dari nol kan? Nol, satu, dua, tiga. Iya. Enzi pernah ikut Olimpiade? Matematika, Iya. kelas 4 kelas 5 sering. Ah? Kelas 4 kelas 5 sering. Oh, loh, Enzi sekarang udah kelas 6. Udah.
Oh, udah nggak Olimpiade lagi berarti. Nanti nyobanya berarti ya di SMP. Keren ya. List Sering juara, Enzi, kalau enggak. kau boleh tahu. Tapi kakak melihat sama ya, kakak juga sering ikut Olimpiade di SMA. Tapi Hmm. nggak pernah juara matematika. Menam- Menambahkan elemen ke akhir list itu list angka. Enzi Eh, kakak ke toilet bentar ya, boleh? ini list append kan Kak? Yang mana? Iya, menambahkan elemen dot append ya. Ke toilet ya, Ya. Enzi, izin ya.
Oke sih. Ayo. Siapa apa? Mengurutkan Oh ya. make users.sort ya. Hmm. Atau Oke. atau Ini tuh. Berarti iya, ini. nama ininya. Iya, Oh, nama listnya users ya itu namanya. berarti ini ditekan kasih apa biar? Users, nama listnya kan users tuh ya di nomor satu itu baris pertama. Berarti syarat users. Boleh kalau mau di dalam kurung sorted jadinya. Sorted. Iya. Nah, tapi kalau di luar kurung users.sort gitu. Dua metode ya. Jadi bebas, NZ mau yang mana? Use. Tuh, kalau ini user dot Sort. users. Users.sort. Baru ini kurung. Iya gitu. Dua metode ya, bebas nanti. Hmm. Kemudian total pakai len aja ya, len dalam kurung user. Users. List. Sorry. Listnya itu users nama listnya ya. Oh, users. Iya, kan kita make iya gitu. Kemudian oke, udah ya. Hmm, ya. Udah. Bentar. Banyak penggunanya berarti ada nol dulu Enzi ya, nol dulu. Nol Berarti berarti. dari sini. Enggak, enggak usah ada len, enggak usah ada len. Iya. Nah, maksudnya nol aja. Banyak pengguna sama dengan nol. Oh, udah gini. Kok tetap punya nol? Bentar. For I-nya kok di... Oh iya, banyak pengguna len bener. Yang tadi, Control Z aja. Oh ya udah, len user. Kakak Rus suka reaksi Oh, XNC. Kok banyak penggunanya? No. Oke, yang tadi, yang tadi sih ulang. Yang tadi itu. Enggak. Maksudnya nomor 4 codingan kakak yang tadi masih ingat? Kalau enggak. enggak, ayo pakai if. If, Di bawah. iya di bawah. If searching in games gitu ya. In games, maka print itu tuh. Permintaan ditemukan. Else-nya permintaan tidak ditemukan. Berapa speed typing speednya MC? Juga nggak tahu. Loh, oh iya, nggak pernah ini ya mungkin. Permintaan tidak ditemukan. Iya, Di situ, jika, jika pemain telah masukkan permintaan, cetak permintaan ditemukan. udah ini aja. Gini doang udah. Iya gitu tuh. Mudah banget kan? Aduh, gini doang udah. Tuh. Ini kok NG. searching. Oh, searching. Searching ya. Searching. Nah, ini CSGO. Aku nggak checklist. Apanya? Oh, checklist. Nggak ada titiknya. Permintaan ditemukan, nggak ada Oh, gini titik. doang. Iya, Cila. makanya kakak juga heran kan sih. Aneh banget kan? Nah, Udah? ini yang tadi. Turnamen bukan hanya untuk game online, tapi juga pemain papan. Tulis program yang meminta input dari papan sampai dimasukkan sinyal untuk mengirim input jika sudah dibahas sebagai jika sudah direkam sebelumnya. Ya, ya. Ya. Ayo Enzi. Kakak kasih codingan kak? Atau mau dikerjakan nanti sendiri? Kakak
mau lanjut presentasi soalnya. Udah lanjut presentasi saja Kak. Oke. Udah udah kayak berat banget ya. Apa? Udah kayak mau mengakhiri aja udah ini. Aduh, Enzi. Kenapa sih? Ayo stop share Enzinya. Kakak yang share screen. Aduh. Stop sharing. Iya, stop sharing. Nah, sekarang kita coba menyimpan data ya yang terkait kemarin itu kan belum, kita masih manual ya. Nah, sekarang kita coba menyimpan data dan kembali ke game tanya jawab. Pertanyaan pertama, di mana akan dikumpulkan pertanyaan dan jawaban. Kemudian, bagaimana pertanyaan dan jawaban ini secara acak akan ditampilkan di loop game. Itu yang akan kita coba kulik ya. Nah, yang kita ketahui kemarin kelas text area itu ada dua, konstruktornya sama metodenya. Metode. Metodenya ini ada yang penting itu adalah tambahkan teks, kemudian menempatkan teksnya dan gambar segi empatnya. Gitu ya. Hmm. Nah, kemudian untuk mengisi daftar formulasi, pertama buat instansi kelasnya seperti ini, kedua tambahkan formulasi 1 sampai N. Kemudian tampilkan formulasi acaknya seperti ini kemarin ya. Dan kita menggunakan, karena kartunya itu kan mulai dari 1, maka kita menggunakan len kartu tanya judul dikurangi 1 gitu ya. Kemudian tugas kita ubah cara data disimpan di game tanya jawab. Untuk melakukan ini tambahkan bidang dengan list dan metode untuk bekerja dengannya di kelas text area. Paling tidak atau minimal 5 pertanyaan ya. Nah, sekarang kakak coba perlihatkan gimana codingannya Inzia. Oke. Jadi yang kemarin itu kan Enzi masih membuatnya di dalam secara manual ya pertanyaannya. Sekarang Hmm. pertanyaannya ini akan disimpan di dalam list gitu. Nah, ini dia. Zoom out, zoom in. Oke, ini pertama kemarin udah sama. Nah, sekarang di sini tambahkan pertanyaannya ya, ditambahkan pertanyaannya. Kemudian wait. Nah, di sini dia menambahkan sesuatu list. Ini aja bedanya ya. Kita menambahkan list supaya nanti kalau yang kemarin itu kan bentar, apa perlu out dulu ya. Kita simpan dulu kodenya. Eh, tanya jawab. Oke. Nah, yang kemarin itu kan ini Hensi ya. Nah, ini nggak ada nih. Nggak ada apanya? Nggak ada listnya gitu Hensi ya. Di text areanya itu Hmm. nggak ada. Ya, kemudian baik di jawaban ataupun di answernya, sorry, ditanya ataupun dijawabnya nggak ada. Sehingga kita menulisnya ya begini doang, ya. Nah, sekarang di bagian yang kedua ini kita coba lebih canggih alatnya ya. Kita pakai list dalam pengumpulan eh, jawaban ataupun pertanyaannya, gitu ya. Nah, pertama ini label yang bisa. Ini maksudnya adalah pertanyaannya ya. Kita taruh buat list kosong gitu ya. Kemudian nanti menambahkan teks ke list label yang ini bukan yang bisa, yang tersedia maksudnya. Kemudian setelah itu kita buat ini pertanyaannya ya memang harus dibuat manual ya. Cuman kemarin pemunculannya itu kan masih nggak pakai list ya. Sehingga agak inilah kurang nyaman lah gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai list. Bentar. Hmm. Kelas text area, kemudian kartu tanya dot add text. Nah, add text itu ada di sini ya. Jadi seolah-olah dia menambahkan apapun yang kita tulis ini, pertanyaan, apa yang kamu pelajari dan semuanya ini ke dalam list kosong. Gitu, yang sudah kita buat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi
Kemudian ya ini pun juga sama ya, kartu jawab tinggal berbeda labelnya aja nih. Nah, gitu doang ya. Yang jadi perbedaannya itu doang ya. Kemudian ini kita buat eventnya seperti yang kemarin untuk setiap interaksi apapun di Pygame gitu ya. Kalau kita menekan key down, maksudnya itu adalah menekan tombol dan tombolnya itu Q, Hmm. itu untuk questionnya. Tolong kartu tanya ini tadi yang merupakan list set text 6,25. Ya, 6-nya itu adalah mana 6-nya di sini tadi? Oh, mana 6-nya nih? Apa enggak? Ah, ini dia. Kakak nggak lihat. Ini dari 1 sampai len kartu tanya dot judul dikurangi 1. Gitu ya. Kemudian ya ini set text-nya 25. Set text 25 itu adalah font size-nya. Gitu. Gitu sih, itu aja yang jadi Hmm. tambahannya ya. Jadi ada pertanyaan dari sini, Enzi? Ya, Serius nggak ada? serius. Enzi bisa membuat ini sendiri nanti? Hmm. Insya Allah. Insya Allah. Ini sekarang kakak jalankan dia akan seperti ini ya. Saat diklik tombol Q, dia nanti memunculkan pertanyaan yang berbeda secara acak. Saat ditekan tombol A, jawaban yang berbeda secara acak. Gitu sih. Oke? Hmm. Oke, sekarang ya, ya sampai itu sih materinya hari ini. Gitu doang sih. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sodakoh. Kakak kirimin kodenya ya. Nanti Anzi modif mungkin mau Ya. 300 pertanyaan kan kakak nggak Itu tahu. yang mana? Buat yang Eh, mana? buat yang kedua, jangan lupa disubmit ya. Ini nih, Pygame game dengan list. Oh, Nah game ini nih, nulis. nah ini nih. Hmm. Nanti setelah dibuat, tolong disubmit ya, Ya. centang ininya gitu ya. Kemudian submit. Karena ini termasuk penilaiannya untuk ya ini kelulusannya nanti gitu. Oke? Enzi, apa yang Ya, Enzi Pak. senyum-senyumin? Enggak. Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu, Enzi, kakak kirimkan Pak. dari WhatsApp ya, WhatsAppnya Enzi kali. Nah, ini dia Enzi. Ya, terima kasih, Pak. Loh, ini dulu, kerjain dulu kakak mau lihat. Hmm. Nah, Nanti Enzi kabur nanti lagi. di-share. Ya, boleh di-share. Ntar, buka dulu. Ini kan, Kak. Yang mana? Pak, ini nanti ini ya tinggal diganti-ganti aja pertanyaannya kan. Ya, ganti pertanyaannya. Kemudian kalau kakak ya 10 pertanyaan lah ya. Oke, Enzi? Ya, Dan jangan lupa nanti disubmit ya setelah siap. itu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup dari kakak Enzi. Ya, Kak. Terima kasih sudah hadir dan sampai Ya, jumpa di minggu besok. ya, Kak. Bye-bye. Bye-bye. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.